warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahhab lil mu'minina sabilas shawab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin الزاجر عن الأذناب الحاث على طلب الثواب. يا حي يا قيوم أغثنا ووسع العيش لنا وعلى الكافرين انصرنا وفي الدارين أسعدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العظيم. أما بعد تحيات طيبات واحترامات حسنات. Saya ucapkan kepada para ulama, para kiai, para qari wal qari'ah, para tokoh masyarakat, para pemuka agama Islam, lupa yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua RW, Ketua RT, yang saya hormati dan saya muliakan saudara pengatur acara, juga yang saya hormati dan saya muliakan keluarga besar Sahibul Hajah Bapak Arfani. Alhamdulillah, Sahibul Hajah pada malam ini adakan acara walimatul arus, walimatul hamil, juga walimatul khitan garis doyong sunatan. Hajate iki gayoran iki ampreg-ampregan. Yang saya hormati dan saya muliakan para undangan, para bapak juga para ibu, para pemuda juga para pemudi, para santriwan santriwati, karyawan karyawati yang punya anak perawan hati-hati. Alhamdulillah wa syukrulillah bibarakati inayatillah. Pada kesempatan malam yang penuh keberkahan, Allah izinkan kita semua dapat berkumpul, bertatap muka, bermuwajah, bermusafahah, dan sekaligus kita bisa bersilaturahim dalam rangka acara walimatul arus, walimatul hamal, juga walimatul hitan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Patut kita syukuri pada ini malam merupakan salah satu ibadah untuk kita. Yang mana kita hidup itu harus ibadah. Ya payah. Ya payah. Payah. Insya Allah pada ini malam Sahibul Hajah adakan walimah ini adalah acaranya acara pengajian, yang mana dengan pengajian itu merupakan salah satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu bapak-bapak, ibu-ibu harus berpandai-pandailah ibadah kepada Allah. Kenapa kita harus ibadah kepada Allah? Karena kita ini makhluk ciptaan Allah. Yang namanya makhluk, yang namanya orang yang diciptakan harus menghormati, bersyukur kepada orang yang menciptakan. Betul? Siapakah seorang Khalik? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan sebagai manusia ini
hanyalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di dunia ini semata-mata adalah untuk ibadah kepada Allah. Kalaupun kita punya profesinya masing-masing, Pak. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi pengamat. Betul? Ada yang pegawai kantor, kalau di kampung ada yang tukang kolektor. Betul? Ada yang jadi pedagang, ada yang jadi petani, bermacam-macam kita punya profesi, punya kedudukan dan jabatan. Tapi semua itu hanyalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Kalau kita tidak ibadah kepada Allah, lacur, rugi. Sekaya apapun itu manusia, segagah apapun itu manusia, kalau tidak ibadah kepada Allah, mati tidak bawa iman Islam, mendapat siksaan yang luar biasa daripada Allah. Rugi di sisi Allah Subhanahu. Makanya kita yang dari kampung, apakah sing bayak, sing sontrol, sing tampak, sing endi bae lah. Teka merene usaha cari nafkah, tapi jangan tinggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu. Allah menciptakan kita hanyalah untuk ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Saya tidak jadikan jin dan manusia terkecuali mereka itu adalah ibadah kepada Allah. Jadi kalau kita jadi pejabat, pejabatlah yang ibadah. Kalau jadi masyarakat, masyarakat yang ibadah. Betul? Jadi pedagang, jadi petani, semuanya profesi kita apa? Rajinlah kita ibadah kepada Allah Subhanahu. Kalau kita dengar lagu-lagu qasidah, bukan saja kita dengar dengan enak lagunya, ngendul, tapi pun kita artikan isinya, Bu. Yang mana artinya kita hidup di dunia ini sementara. Ya Bu ya? Ya Bu? Ya Bu ya? Ya Bu ya? Hidup di dalam dunia hanya sementara. Tiada yang kekal untuk selamanya. Semua akan kembali ke alam baka. Oh manusia di dalam dunia. Tak pentung, tak pentung, tak pentung, tak pentung, tak pentung, tak pentung. Hidup di dalam dunia adalah sementara. Tidak kekal abadi selamanya, semua kembali ke alam baka menghadap Allah Subhanahu. Manusia itu tidak ada yang mampu di sisi Allah. Tidak ada yang kuat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya punya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi itu punya Allah. Makanya kalau kita tidak mau ibadah kepada Allah, sungguh terlalu itu. Kenapa? Karena kita ini punya Allah.
Apa yang kita nikmati itu rezeki daripada Allah. Kalau kita minum, yang kita minum itu rezeki dari Allah. Kalau kita makan, yang kita makan itu rezeki daripada Allah. Kalau kita berpakaian, pakaian yang kita pakai itu rezeki daripada Allah. Kita bisa naik sepeda, bisa naik motor, bisa naik mobil. Malahan kalau bapak-bapak yang punya istri, naik ibu-ibu juga. Itu rezeki daripada Allah. Akhirnya pusar. Barang nak nembus, itunya musar. Hadirin jamaah rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwasanya kita hidup ini hanyalah untuk ibadah kepada Allah. Makanya yuk kita berpandai-pandailah ibadah kepada Allah. Tidak ada kekuatan kita sebagai hamba Allah. Semuanya kita kembali akan diambil oleh Allah. Apakah si kaya, apakah si miskin, kiai, santri, kori, semua dipanggil oleh Allah. Pejabat dan masyarakat dipanggil oleh Allah, diambil oleh Allah. Semuanya. Tidak ada manusia yang jago, sing jatuh, ditembak aja meleset. Kita pelak ndase ngebul, bukan pecine durung disikat. Kuat kayak si Samson, otot kawat belum bisi kulit bajak terigilane kuwista. Saking kerasnya kayak kuwista. Sungguh terlalu. Tapi semua orang yang katanya kuat, gagah perkasa, satria mandraguna, badan macok kayak adrai, pating pangkol kayak kedongdong, semuanya mati. Semuanya meninggalkan dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu. Makanya kita ibadahlah. Kita rajin sholat. Sholat itu ibadah. Kalau kita ibadah, mari kita sholat. Betul? Tapi sholatnya yang beneran. Jangan seperti paham-paham yang sekarang ini, naudzubillah min dzalik, sholat cukup dengan niat saja. Dari mana itu? Pahami wonge dan kurang setan mangan bledogan kangkeme ajur. Wong salat cukup niat doang. Aman enggak? Lamun wetenge ngelih, perut lapar, ingin makan, jangan makan lagi, niat makan aja. Kenyang apa enggak? Kalau kita lihat perempuan, cantiknya bukan main. Wajahnya berseri-seri. Wajahnya kinclong kena pakai goreng meong, alis ngejahit ngebuntut berit, lirikan matanya tajam, lirikan mata kebong inung, lirikan matamu menarik hati, cungur mentol ke jambu bol, begitu tersenyum membelah iman, begitu tersenyum, masya Allah giginya meletak satu. Kalau kita lihat perempuan yang begitu cantiknya, kalau kita ada hasrat ingin mencicipinya, apa jalur agama? Apa akdun nikah? Kalau setelah dinikah, silakan. Sebelum dinikah, kita menatap perempuan menimbulkan syahwat haram. Memegang tangan, meremas-remas totetannya. Haram. Tapi kalau sudah menjadi istri, yang namanya istri, nisa'ukum harsun lakum fatu hardakum anna syi'tum. Nisa'ukum harsun lakum, istri kamu lir ibarat itu ladang kamu. Fatu arsakum anna syi'tum, garaplah istrimu dengan bagaimana keinginanmu.
wong tambah emang rapi. Istri itu ibarat ladang, ibarat sawah. Yang namanya sawah silakan mau diapain, mau diklektor terserah, mau diwelukuk terserah, dipacuri terserah, kurang puas sambil berdiri silakan. Silakan aja, di atas motor juga boleh, di dalam mobil juga boleh. Kurang puas, yo ning laut, endah asap laut deh. Boleh-boleh aja, karena sudah halal. Betul. Nah, kita kembali, sholat pun tidak cukup dengan niat. Di dalam aturan sholat itu, kalau kita ngaji ilmu fikih, itu ada 3 macam rukun, Pak. Makanya kita harus ngaji. Biar kita kuat iman Islam. Biar kita kokoh dengan punya agama Islam. Yang pertama, ruknun qalbiyun, rukun anu bangsa hati. Innamal a'malu binniyat, an-niyat fil qalbi. Apakah yang disebut niat itu usolli fardhu isya'i? Itu bukan niat. Itu talaffuz bin niat. Kalau niat itu muqaranah, niat itu diletakkannya di tengah-tengah takbiratul ihram. Allahu Akbar, di situ kita niat salat fardhu isya. Kenapa kita sebelum takbiratul ihram kita bacakan usolli? Itu di dalam kitab fikih lisa indal qalba, sengaja untuk membantu hati. Lisan dengan kata-kata usolli, di tengah-tengah takbiratul ihram kita niat salat fardhu isya. Betul. Nah, seandainya kalau orang terburu-buru, takut ketinggalan oleh imam, tidak ucapkan usolli, langsung Allahu Akbar, yang penting di tengah-tengah Allah Akbar kita niat salat fardhu isya. Bagaimana sah salatnya? Betul. Nah, makanya kita harus ngaji dong, biar tahu. Tuh. Yang kedua, di dalam sholat itu ada yang disebut ruknun qauli, rukun anu bangsa ucapan. Seperti takbiratul ihram, baca suratul Fatihah, tahiyat akhir, baca sholawat dan baca salam. Kalau takbiratul ihram kemudian tidak qauli, itu tidak sah. Seperti maaf pun habis mendelik-mendelik ninggolan. Begitu takbir, gak sah. Kenapa? Enggak ada kaul. Definisi kaul, pengertian kaul adalah apa? Kaulun itu huwa sautun wa harfun. Suara dan ada hurufnya. Bersuara tanpa huruf itu bukan kaul. Seperti ngegerang kayak Gatot Kaca. Sungguh terlalu. Itu nggak jadi, itu bukan kaul. Yang ketiga adalah ruknun fi'li. Rukun anu bangsa pegawaian, artinya sholat itu ada berdiri, ada ruku, i'tidal, sujud. Nah, makanya Rasulullah berpesan dengan demokrasi kebebasan seperti sekarang ini. Kanjeng Nabi lebih duluan mengatakan tentang sholat. Kata Rasulullah SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat saya sedang sholat. Saat kanjeng Nabi sholat diikuti oleh sahabat. Sahabat sholat diikuti oleh tabi'in. Tabi'in sholat diikuti oleh tabi'in. Tabi'in sholat diikuti oleh ulama sholat. Terus dan menerus sampai sekarang sholat tidak boleh dirubah-rubah. Kalau memang kita Islam yang seutuhnya. Betul? Saya ingin tahu dari mana nas Quran
kalau sholat cukup dengan niat saya? Dari mana hadisnya kalau sholat cukup dengan niat saya? Dengan niat saja. Maaf, saya ingin debat. Saya ingin dihadapkan dengan orang yang punya paham begitu. Betul? Bahkan kalau kita mengerti dalam isi Al-Quran, menyatakan sholat itu tidak segampang dengan niat. Kita dengarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kau minum dikit. Lah kasih ngilahakan orang ngoncok deweknya. Dia turun dibuka man waktu kedakian cuma wis. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Enakku bela si Imam Makkah bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Apabila kamu mengerjakan salat tidak punya wudu yang dimaksud, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tanganmu beserta sikutnya. Wamsahu biru'usikum, dan usap sirahmu. Wa arjulakum ilal ka'bayn, dan basuhlah kakimu beserta kedua mata kakinya. Ini membuktikan dan menyatakan sholat itu tidak segampang dengan niat. Buktinya kalau kita mau sholat tidak punya wudhu, harus ambil air wudhu. Ya Bu. Nah, jadi yang mengatakan sholat cukup dengan niat saja itu enggak ada argumentasinya itu. Laka dalile ni Al-Qur'an laka, ni hadis laka, ni fikih laka, kayaknya kitab dari Grandong kayaknya. Sungguh ternadu. Minum dulu Bu. Tapi mudah-mudahan masyarakat khususnya di komplek, di blok Empang ini, di blok Eceng ini adalah masyarakat yang ahli ibadah, amin. Masyarakat yang betul-betul Islam, amin. Amin. Yang mau ibadah kepada Allah dengan aturan-aturan Islam, amin ya Rabbal Alamin. Dan perlu kita sadari lagi Bu, Masya Allah, sekarang ini akibat lemahnya negara kita, bikin kesempatan daripada musuh Islam yang sengaja untuk menggoncang-gancing Islam. Ibu kan dengar dan melihat muncul Islam Ahmadiyah. Saya sengaja ini sampaikan biar kita suka dibanding dengan apa yang saya katakan ini. Betul? Biar kita jangan terpengaruh paham-paham yang sesat, aliran-aliran yang sesat. Di blok Eceng ini atau di blok Empang ini semangat dengan punya iman dan Islam. Tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Islam Ahmadiyah itu Islam yang sesat. Kenapa dikatakan sesat? Karena dia mengaku Nabi pemimpinnya namanya Mirza Ghulam Ahmad. Na'udzubillah min dzalik.
Padahal Nabi kita Nabi Muhammad adalah khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan mursalin. La nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Tapi beraninya mengaku nabi. Nauzubillah. Jadi Musailamah al-Kadzdzab timbul lagi. Betul. Musa as-Samiri zaman Nabi Musa timbul lagi. Nauzubillah min. Padahal kalau kita membaca buku sejarah daripada Mirza Ghulam Ahmad, sungguh sangat mengesankan dengan ceritanya itu. Mengesankan dengan apa? Dengan betul-betul seorang sosok Mirza Ghulam Ahmad mengaku nabi yang tidak pantas dan layak seorang nabi. Contohnya apa? Salah satu saya baca itu pernah Mirza Ghulam Ahmad itu melamar perempuan, ditolak dengan perempuan itu. Aduh, dendamnya. Begitu ditolak, punya suami si perempuan itu. Si Mirza Ghulam Ahmad ini dengan hati yang kotor dan hasut nyepatain sama perempuan itu. Kamu boleh saja nikah, tapi kamu 3 tahun kamu cerai dan kamu nanti milik saya. Sungguh terlalu. Itu sosok pemimpin apa? Setan itu. Betul? Masya Allah. Akhirnya apa? 3 tahun enggak mati, 4 tahun enggak mati dan tidak cerai. Yang mati duluan siapa? Mirza Ghulam Ahmadnya yang mati duluan. Jadi nyepatain 3 tahun kamu cerai dan kamu milik saya. Akhirnya jodoh langsung dan umur panjang, yang mati duluan Mirza Ghulam Ahmad. Dan matinya pun mengenaskan. Matinya di dalam WC berlumuran kotoran. Jadi istilah orang kampung penyakit kolera. Itukah pantas seorang nabi? Nauzubillah. Sengaja saya bicarakan ini hak, Pak. Betul. Biar kita serta dibanding. Betul. Betul. Dan Masya Allah, Mirza Ghulam Ahmad ini tidak pantas mengaku sebagai nabi. Dan itu kadang ngecaprak, istilah orang kampung ngecaprak, berbicara yang tidak punya argumentasi, tidak karuan. Kadang mengaku Allah. Masya Allah. Katanya kemasukan Allah. Jadi dia mengatakan ini Allah. Nauzubillah. Allah kok makan singkong, makan jeruk. Masya Allah. Dan mengaku katanya Isa, karena kemasukan roh Isa. Dan mengaku Nabi Muhammad ini seorang nabi. Nauzubillah. Makanya kita itu harus ngaji, Bu. Biar jangan kita mau disesatkan. Kalau kita rajin ngaji, menuntut ilmu, ibadah yang rajin, insya Allah dengan aliran-aliran yang sesat begitu kita tidak kemakan. Kita tidak terpengaruh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan wasilah sahibul hajah Bapak Arfani, adakan walimatul arus, walimatul hamil, walimatul hitan, membangkitkan kesemangatan kita dengan kita punya iman dan Islam, membangkitkan dengan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita rajin ibadah kepada Allah, berarti kita betul-betul manusia yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi disinggung oleh qari'at kita tentang kita diserukan, diperintah oleh Allah supaya kita bertakwa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Artinya, kadang kita itu istilahnya apa? Takwa kepada Allah itu tidak sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Tidak haqqa tuqatih. Kalau kita haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa kepada Allah, apa perintah Allah laksanakan dengan baik. Takwa itu apa sih? Takwa imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi. Nurut apa perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu takwa. Jangan disingkat takwa kepala botak di bawah-bawah. Jangan disingkat takwa takut sama istri yang tua. Tapi takwa nurut apa perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Apa perintah Allah? Seperti ya sholat itu perintah Allah. Kita sholat dengan rajin. Ini maka kadang sholat disepelekan. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, Aisyah pelukan. Sungguh terlalu. Masya Allah. Apalagi kalau sholat subuh. Yang muadzin orangnya tua, ompong pisang. Kata si ibunya, Pak bangun dah pagi. Badan masih pada tidur. Sebodoh ini. Di saat subuh dia apa kita mah? Sibuk dengan sarung baik. Sibuk dengan selimut. Tarik selimutnya, kakinya kelihatan. Dijejak lagi, ditarik lagi. Kepalanya kelihatan. Bekas ditarik, dijejak, tarik, jejak. Bukan saja kepala besar yang kelihatan, kepala kecilnya juga kelihatan. Sungguh terlalu. Tapi mudah-mudahan di pengasinan ini blok eceng rajin salat. Amin. Amin. Mudah-mudahan jadi manusia yang takwa kepada Allah. Amin. Ya amin, baiklah. Insya Allah dengan kita takwa sesungguhnya kepada Allah, kita nanti di hadapan Allah, kita senang, kita gembira, karena Allah tersenyum kepada kita. Amin. Amin. Tambah istilah. Amin doang. Tapi kalau kita di dunia ini, apa perintah Allah tidak dilaksanakan dengan baik? Apa larangan Allah kemudian dilaksanakan dengan semangatnya? Terbalik dengan apa perintah Allah. Kalau perintah Allah ditinggalkan, kalau larangan Allah dilaksanakan, itu kan terbalik. Seperti tadi sambutan dari Bapak Ketua RW, jauhkan narkoba. Itu kan larangan agama, larangan Allah. Kenapa sih dilarang? Merusak, duit merusak, etika, akhlak, akal.
Sehingga jauh akan perintah Allah. Jauh akan ibadah, jauh akan sholat. Jadi narkoba itu musuh besar kita, narkotik obat-obat terlarang. Jangan sampai kita dekati, apalagi kita memakainya, mengkonsumsinya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi narkoba itu narkotik obat-obat terlarang tubuh. Bukan narkoba narik kolor bapak, bukan. Jadi kita takwa kepada Allah dengan sesungguhnya. Walan tamutunna illa wa antum muslimun. Allah. Walan tamutunna. Dan janganlah kamu mati. Illa wa antum muslimun, terkecuali kamu mati dengan membawa agama Islam. Biar kita mati dengan membawa agama Islam itu bagaimana? Dengan kita rajin ibadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, insya Allah kita mati dengan membawa agama Islam. Kita harus khawatir dengan kita punya agama. Jangan sepelekan agama, jangan alergikan agama, jangan menganggap kecil tentang agama. Agama itu adalah merupakan kebutuhan segalanya untuk kita. Mari kita dengan beragama Islam, dengan laksanakan apa aturan ajaran Islam. Insya Allah kita termasuk orang yang beribadah kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Dan insya Allah kita mati dengan membawa agama Allah, agama Islam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan wasilah sahibul hajah Bapak Arbani adakan walimah ini membawa hikmah untuk kita semua. Terutama dengan hikmah walimatul arus, walimatul hamal, walimatul hitan ini. Mari kita beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan kuatkan iman kita, Islam kita, supaya kita nanti membawa Islam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mudah-mudahan dengan wasilah sahibul hajah ini, insya Allah kita sedikit demi sedikit membenahi diri kita, mereformasi diri kita, dengan kita meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan wasilah sahibul hajah adakan walimah ini mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita, menjadi amal soleh kita, dan mudah-mudahan dengan acara ini kita mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sahibul hajah diangkat derajatnya oleh Allah, ditingkatkan segalanya amal ibadah oleh Allah, dibanyakkan rezekinya oleh Allah, khususnya kedua mempelai. Semoga dipanjangkan jodohnya, banyak rezekinya, dan mudah-mudahan ibu yang mengandung semoga diberi kesehatan.